angkat tangan, kamu katakan selamat Natal, Yesus mengasihimu. Selamat Natal, Yesus mengasihi kita semua. Mari kita mau sambut Sang Raja di atas segala raja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara dan saya adalah umat yang terhilang.
tapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, dia rela lahir ke dunia, datang untuk menyelamatkan dia. Mari sambut dia di dalam hatimu, di dalam palungan hatimu. Kita percaya anugerah daripada Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Terima kasih. Tuhan Engkau memilih
Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa untuk mereka. Setelah ini mereka akan ibadah anak di samping sana. Kita akan berdoa, mari kita angkat tangan sama-sama. Bapak berdoa Tuhan untuk generasi-generasi penerus ini ya Bapak. Kami percaya kasih anugerah Tuhan menyertai mereka ya Bapak. Kalau sebentar mereka juga akan mendengar firman Tuhan yang mereka mengalami Tuhan, dan Tuhan menjamah hidup mereka ya Bapak. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan bisa ke sana adik-adik. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa lebih dahulu sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan untuk saat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini ya Bapak. Tuhan nyata atas tempat ini menjamah setiap hati kami. Jadikan tanah hati kami Tuhan, tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Dan biarlah firman-Mu itu biar berlipat kali ganda dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, bukan menjadi pendengar firman-Mu saja. Biarlah Tuhan mau menyampaikan isi hati Tuhan, bukan oleh karena hikmat marifat manusia, tapi oleh karena keyakinan akan Roh Kudus. Biar hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus saja kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di depan bisa sama-sama masuk ke dalam. Nah Bapak Ibu Saudara, percayalah Bapak Ibu, kalau kita tahu yang namanya Natal itu adalah salah satu hal yang banyak orang nantikan, tetapi kadang kita tidak paham tentang makna Natal itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengerti bahwa banyak orang mengetahui bahwa berita Natal itu cuma pada waktu ada di Perjanjian Baru. Tetapi sebetulnya kalau kita memahami Alkitab lebih lagi, di Kejadian pasal 3, berita Natal itu sudah disampaikan. Berita Natal sudah disampaikan di awal mulanya Bapak Ibu Saudara. Berita Natal itu sering sudah didengung-dengungkan di Perjanjian Lama. Tetapi terkadang kita memikirkannya itu cuma di Perjanjian Baru. Tapi sebetulnya janji akan Mesias itu datang sejak Perjanjian Lama itu sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan janji itu menandakan bahwa Tuhan itu sebetulnya ini ingin yang namanya hubungan intim dengan kita. Ingin yang namanya hubungan kita itu pulih kembali. Karena pada waktu di Kejadian itu adalah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan disitulah yang namanya terputus, yang namanya hubungan dengan manusia. Nah kita mau lihat dulu Bapak Ibu Saudara, kejadiannya seperti apa. Kita akan lihat di Kejadian 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat 17 Bapak Ibu Saudara dikatakan di sini. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, pada waktu Adam dan Hawa makan itu, apakah waktu hari itu juga mati? Pernahkah kita berpikir kritis? Kita mengatakan kenapa Tuhan pada waktu Adam dan Hawa makan ternyata tidak ada yang namanya kematian. Kenapa tidak mati? Pada Tuhan ngomong pastilah engkau mati. Tapi kenapa Adam dan Hawa tidak mati? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang cuma menggertak saja? Tuhan itu pembohong? Apakah Tuhan itu tidak pernah menepati janji? Dan kadang kita punya pemikiran dalam hidup ini, lakukan dosa saja tidak masalah. Buktinya Adam dosa katanya mati, tidak mati tuh. Adam sama Hawa masih hidup tuh. Dan kita kadang malah lebih mengatakan, aku lebih percaya sama omongan iblis.
Karena iblis ngomongnya kayak gini Bapak Ibu. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan buktinya memang Adam dan Hawa, kenapa masih hidup? Pernah Anda berpikir seperti itu Bapak Ibu? Nah, kenyataannya di dalam kehidupan ini terkadang kita tidak percaya tentang omongan Tuhan, malah kita percaya dengan omongan iblis Bapak Ibu saudara. Kita perlu memahami Bapak Ibu saudara tentang kematian ini Bapak Ibu saudara. Kita perlu memahami bahwa yang dimaksud ini seperti apa Bapak Ibu saudara. Nah, kita harus tahu bahwa yang namanya kematian di sini adalah bukan kematian fisiknya Bapak Ibu. Perhatikan sini. Yang sana kalau masuk saja, saya rasa supaya tidak konsentrasinya tidak ke sana. Bapak Ibu saudara, kalau kita tahu bahwa ternyata faktanya kenapa Adam dan Hawa tidak mati, kita perlu mendalami Alkitab benar-benar dalam bahwa kematian yang dimaksud di sini adalah kematian hal rohani. Waktu Adam dan Hawa makan itu, langsung Adam dan Hawa merasa takut dan malu, dan dia ngomong, waktu Tuhan tanya, "Kak Adam, kamu di mana?" "Aku takut Tuhan, kan aku telanjang." Karena dia tahu bahwa dia itu berdosa. Kematian yang dimaksud di sini adalah kematian rohaninya. Makanya buktinya pada waktu Tuhan berjalan dan bertanya kepada Adam, Adam menjauh dari Tuhan dan dia merasa bahwa dirinya itu telanjang dan berdosa. Nah Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan kematian di situ. Tetapi kematian rohani itu yang menyebabkan yang namanya endingnya akan jadi kematian jasmani. Dan nanti ada kematian berikutnya. Saya akan jelaskan ini karena selama ini banyak pendeta mungkin tidak menjelaskannya Bapak Ibu saudara. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi seperti ini. Pada waktu Adam itu jatuh di dalam dosa, yang terjadi kematian saat itu adalah kematian hubungannya dengan Tuhan. Tetapi kematian hubungan kita dengan Tuhan, kematian hubungan intim dengan Tuhan, itu punya dampak yang besar atas fisik kita, atas segala sesuatunya. Makanya kalau Anda saat ini tidak intim dengan Tuhan, percayalah akan punya dampak dengan fisikmu, dengan kehidupanmu Bapak Ibu saudara. Dampaknya apa? Pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dan akhirnya terputus secara rohnya dengan Tuhan, dan endingnya Tuhan mengutuk, katakan Allah itu mengutuk siapa? Mengutuk Adam langsung tidak? Tuhan tidak mengutuk Adam pada waktu itu, tapi yang dikutuk di situ adalah tanah. Tuhan mengatakan bahwa tanah ini akan jadi tanah terkutuk. Nah, sebetulnya kalau kita melihat, Allah tidak mengutuk Adam memang, tapi Allah mengutuk tanah. Nah, bahasa asli dari tanah adalah Adamah. Dan Adam itu diambil dari tanah Bapak Ibu saudara. Karena pengutukan kepada tanah atau Adamah ini Bapak Ibu saudara, manusia yang unsurnya adalah tanah itu pun kena kutuk Bapak Ibu saudara. Saat kita hubungan roh kita jauh dari Tuhan, saat kita tidak intim dengan Tuhan, saat itu akan terjadi yang namanya pengutukan secara fisik Bapak Ibu saudara. Percayalah, Anda akan bisa memahami kalau kita akan lihat lebih lagi. Akan terjadi banyak hal di dalam kehidupan keluargamu, ekonomimu, dan segala sesuatunya kalau yang namanya hubungan rohmu dengan Tuhan itu terputus. Kita lihat ya contohnya kayak apa. Dampak tanah yang dikutuk adalah yang pertama, Adam dan istrinya menderita sakit tubuh, termasuk juga sakit melahirkan. Saya sangat percaya sekali pada waktu kalau dia tidak jatuh di dalam dosa, tidak hubungannya itu tetap, hidupnya, tubuhnya itu akan kekal. Buktinya apa? Orang yang benar dekat sama Tuhan, sama-sama benar-benar dia melekat kepada Tuhan, orang itu ada. Contohnya siapa? Henok Bapak Ibu saudara. Henok tidak mengalami kematian secara fisik,
Dikatakan karena Henok bergaul dekat dengan Tuhan, maka dia diangkat kepada Tuhan. Dia mengalami kematian fisik. Dan kita tahu Adam juga harus bersusah payah mencari rezekinya karena tanah ini dikutuk. Bukankah selama ini semakin lama kita lihat bahwa untuk mencari rezeki itu sangat sulit. Dan sebetulnya itu adalah dampak dari keperdosaan kita yang tidak intim dengan Tuhan. Yang ketika Adam dan yang raga tubuh jasmaninya berasal dari tanah, akhirnya bisa sakit, mengalami penuaan, dan akhirnya mengalami kematian tubuh. Tetapi orang yang intim akan mengalami sesuatu pembedaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat, inilah yang digambarkan secara kita perlu tahu bahwa kematian kita itu kita mengalami 3 kali kematian. Yang pertama pada waktu Adam melakukan dosa, itu kita mengalami mati secara roh dengan ditandai terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengutus setiap nabi-nabinya untuk menjadi perpanjangan lidahnya dan perpanjangan tangannya supaya hubungan itu pulih, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mati secara roh, kita pun akan mengalami yang namanya kematian secara fisik. Sebetulnya manusia didesain untuk kita tidak mengalami yang namanya kematian. Sakit, penyakit, dan kematian itu tidak. Tapi oleh karena dosa keturunan itu, kita mengalami yang namanya kematian secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Dan endingnya, kalau kita mengalami kematian fisik, tapi Tuhan tahu bahwa itu memang sudah harus jadi tanggung jawab setiap kita, karena kita sudah masuk dalam berdosa. Tapi satu hal yang Tuhan ingin selamatkan dalam hidupku dan hidupmu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau untuk kita mengalami yang namanya kematian kekal, yaitu di dalam neraka atau kematian yang berikutnya setelah kematian fisik, Bapak Ibu Saudara. Makanya dia mengutus seorang Mesias. Dia memberitakan tentang Natal itu, Bapak Ibu Saudara, supaya Anda dan saya tidak mengalami kematian yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya Tuhan itu menyelamatkan kita dari kematian yang kekal itu? Saya lihatkan ayat berikutnya. Dengan berpeluh, katakan Tuhan, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Padahal zaman dulu Adam dan Hawa dikatakan kamu tinggal petik mau manapun itu akan lebih gampang. Tapi karena jatuh di dalam dosa, tanah itu harus diusahakan, Bapak Ibu Saudara. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu, Bapak Ibu Saudara. Dan ayat 20 dikatakan di sini, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Orang yang tidak memahami ayat-ayat Alkitab ini tidak akan tahu bahwa berita Natal itu sudah disampaikan di Kejadian. Kenapa saya katakan? Dikatakan manusia itu Adam akhirnya memberi nama Hawa. Sebelumnya dia belum mengasih nama untuk istrinya. Hawa itu artinya adalah ibu dari semua yang hidup. Kenapa Adam memberi nama Hawa, Bapak Ibu Saudara? Karena alasannya Tuhan mau nggak gini, dari keturunan perempuan ini aku akan menjanjikan sang Mesias itu. Makanya dia yang tahu bahwa dia akan mengalami kematian secara fisik, tetapi dia tahu dari keturunan Hawa akan lahir Mesias, dan Mesias itu yang akan membuat dia tetap hidup dan tidak mengalami kematian kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah kita tahu pada waktu Tuhan akan ngomong bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala daripada iblis itu. Itulah janji Mesias atau Natal itu. Natal sudah diberitakan pada waktu Kejadian. Dan kita lihat di ayat 21 pun diulang lagi tentang Natal, Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin kita tidak paham. Maksudnya kayak gini, waktu Tuhan nyuruh pakai pakaian kulit binatang, awalnya waktu si Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia mau, dia ambil daun ara, dia coba tutupi ketelanjangan atau dosanya dengan pohon ara. Tapi Tuhan mengganti namanya daun ara itu dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Dia ganti dengan kulit binatang. Dan kenapa saya katakan kulit binatang ini menandakan apa? Kita akan lihat ya sama-sama.
Kalau kita bisa bertahan dengan ayat-ayat Alkitab, kita akan temukan banyak bukti nyata, Bapak Ibu Saudara. Nah, kulit binatang di sini, kalau kita tahu bahwa pada waktu itu belum ada pabrik dan lain-lain, dan kita tahu pada waktu ada yang namanya kulit binatang, pasti akan ada yang namanya kematian. Disitulah pertama kali yang namanya domba itu dikorbankan, dan darah itu tercurah pada waktu kulit binatang itu dikasih sebagai penutup Adam dan Hawa. Pada waktu itu juga sebelumnya akan ada yang namanya penyembelihan domba, dan disitulah yang namanya darah itu tercurah. Dan kalau kita melihat di Imamat Ibrani dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara, dikatakan Bapak Ibu Saudara di sini, nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan tanpa penumpahan darah atau korban tidak ada pengampunan. Kita tidak akan bisa diampuni Tuhan cuma karena kita punya cawat dari daun ara. Itu bicara tentang agamawi kita. Dengan kita mungkin cuma sekedar datang gereja dan lain-lain. Tetapi kulit binatang itu bicara tentang nyawa sebuah domba. Dan domba yang agung yang nanti dijanjikan, yaitu Yesus Kristus, itu yang akan juga disembelih dan yang akan menghapus setiap dosa kita. Seakan-akan Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, cawatmu itu tidak akan bisa menghapus dosamu. Yang bisa menghapus dosa adalah penumpahan darah binatang. Dan itu memang juga sementara. Tetapi nanti akan ada domba agung yang aku janjikan dari keturunan perempuan ini, yang akan menyelamatkan, menghapus seluruh dosa umat manusia. Kenapa saya bisa yakin bahwa Yesus adalah domba yang dijanjikan itu, Bapak Ibu Saudara? Inilah yang seringkali tidak diberitakan oleh banyak gereja-gereja. Saya katakan, Yesus lahir di mana? Kandang domba. Beberapa orang mengatakan kandang domba yang ada di dekat rumah, karena dia tidak dapat penginapan. Sebetulnya bukan dia tidak dapat penginapan. Kata di situ bahasa aslinya adalah kata luma. Kata luma itu dia tidak dapat tempat di ruang inapnya saudaranya. Nanti kapan saya akan bongkar itu semuanya lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya pernah katakan ini. Jadi Yesus itu tidak di kandang domba yang di sebelah rumah dan lain-lain. Karena Yesus lahir di kandang domba yang khusus, yaitu Migdal Eder atau menara kawanan domba, Bapak Ibu Saudara. Dari mana saya bisa tahu? Dari mana kita semua bisa tahu? Mika 4 ayat 8 sudah menubuatkan, engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang, akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi di Bethlehem itu ada yang namanya menara kawanan domba. Itu adalah tempat khusus kalau domba-domba betina yang akan melahirkan. Dan domba itu khusus yang akan dipersembahkan ke bait Allah. Zaman dulu kalau kita melakukan dosa, kita harus menyembelih yang namanya domba. Dan domba itu tidak boleh sembarangan. Domba yang harus perfect, sempurna, tidak boleh cacat bercela. Dan akhirnya domba itu akan dikhususkan, dan itu masuknya ke Migdal Eder. Menara ini untuk mengawasi domba-domba yang sekeliling itu. Kalau mereka mau melahirkan, dimasukkan ke situ, dan domba itu diapakan, Bapak Ibu Saudara? Domba itu dibungkus dengan lampin, supaya domba yang barusan lahir tidak lari ke sana ke sini dan keseok. Dan domba itu layak dipersembahkan karena dia perfect dan sempurna. Kalau kita mau ngomong, malaikat dikasih tahu para gembala akan lahir juru selamat di Palungan. Kalau kita cuma ngomong di Palungan, semua tempat rumah Yahudi di sana itu punya palungan. Pertanyaannya, palungan yang mana? Yang pertama, palungan yang khusus yang punya lampin. Yang kedua, pasti gembala domba mengetahui ayat Mika 4 ayat 8. Seringkali kita orang Kristen tidak tahu Mika 4 ayat 8. Jadi Yesus waktu itu masuk ke dalam yang namanya kandang domba yang khusus, domba-domba itu untuk persembahan Allah. Pada waktu gembala domba itu datang ke palungan khusus untuk makan ternak-ternak domba yang dikorbankan. Dari situlah
si gembala domba dan semua orang yang datang tahu bahwa anak ini adalah anak yang dijanjikan, bahwa anak ini adalah anak yang akan dikorbankan untuk menebus dosa kita semua. Bapak Ibu saudara, pada waktu domba di Migdal Eder, menara kawanan domba itu dibungkus dengan lampi. Waktu Yesus lahir di tempat dikhususkan yaitu Migdal Eder, itu juga dibungkus. Orang langsung tahu ini Natal, tapi dia juga sudah tahu setelah Natal akan terjadi yang namanya anak ini dikorbankan, yaitu Paskah terjadi. Berita Natal itu sama dengan berita Paskah. Kalau kita tahu tentang Natal, pasti kita harus ngerti bahwa akan ada yang namanya Paskah, Bapak Ibu saudara. Gembala domba sudah tahu waktu dia ditaruh di tempat menara Migdal Eder itu, pasti ini akan dipersembahkan. Berapa banyak Anda tahu selama ini bahwa ternyata Yesus dilahirkan di tempat yang khusus, bukan di kandang biasa. Kandang ini kandang khusus, Bapak Ibu saudara. Kandang yang elit, kandang yang kita ngomong pasti ada bau apa-apa, tapi lebih bersih daripada yang kita bayangkan. Karena ini kandang yang dikhususkan untuk domba-domba yang akan dipersembahkan kepada bait Allah. Dan disitulah Yesus lahir. Dari situlah harusnya kita paham, Yesus lahir untuk mati dikorbankan. Bapak Ibu, kenapa Yesus lahir mati untuk dikorbankan untuk kita? Karena Tuhan ingin hubungan kita itu pulih, hubungan kita kembali. Beberapa di antara kita bisa ke gereja, bisa aktif, tapi kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Padahal kalau kita tahu Bapak Ibu saudara, selama sepanjang hidup Tuhan mengutus Abraham, Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengutus Elia, Tuhan mengutus Elisa sebagai perpanjangan tangannya, sebagai perpanjangan lidahnya, untuk supaya hubungan umat manusia itu kembali kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita lupa untuk ibadah? Memang momen Natal ini momen untuk mengingatkan kita, kalau memang Yesus lahir di dalam hati dan palunganmu, engkau tidak akan lupa untuk ibadah. Bahkan Tuhan mengatakan sebelum dia meninggal di Taman Getsemani, tidak bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja setiap hari? 1 minggu, 1 jam saja kadang kita lupa untuk Tuhan. Seringkali saya menggaung-gaungkan ini Bapak Ibu saudara. Saya tidak pernah menantang jemaat ini untuk bicara tentang uang. Tapi saya tantang adalah bagaimana engkau bisa membangun hubungan intim atau tidak dengan Tuhan. Karena itulah berita Natal sebetulnya, Bapak Ibu saudara. Ada seorang ayah dan anak perempuannya. Seorang ayah tunggal dan anak perempuannya. Pada waktu anak ini masih kecil, sang ayah dan anak ini sering membuat yang namanya burung origami dari kertas, Bapak Ibu saudara. Anak ini dan ayahnya setiap waktu luang dia membuat itu sama ayahnya. Nah, waktu berlalu Bapak Ibu saudara, ternyata anak ini mengenal yang namanya teman-teman pergaulan yang ada di luar sana. Dia mengenal yang namanya juga seorang cowok, dia mengenal yang namanya beberapa orang, dan akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Anak ini sampai memboroskan harta papahnya. Dia sampai ambil uang papahnya. Dia sampai mungkin dia habiskan semuanya. Dia tipu papahnya, dan dia sudah tidak mau belajar lagi, dia tidak mau taat dan tunduk sama papahnya. Akhirnya satu waktu, karena dia kecanduan oleh obat-obatan dan dia juga pergaulannya bebas, akhirnya dia ambil sisa-sisa terakhir tabungan papahnya dan dia pergi. Papahnya tahu, papahnya sedih pada waktu anak ini meninggalkan rumahnya. Dan tapi ternyata setelah itu Bapak Ibu saudara, anak ini mengalami hal yang tidak enak. Pada waktu uangnya habis, teman-temannya pun meninggalkan dia. Pada waktu itu dia tidak bisa untuk makan, dia kesulitan untuk dia mendapatkan untuk kehidupannya. Dan akhirnya dia punya pemikiran, aku ingin pulang ke rumah papa, tapi apa mungkin papa menerima aku?
Karena aku tahu bahwa Papa pasti menolak aku, karena aku sudah banyak menyakiti hati Papa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia sempat ngomong itu sama beberapa orang. Dan akhirnya pada waktu itu dia coba untuk lewat ke rumahnya. Ternyata pada waktu dia melihat di dalam rumahnya, waktu dia di luar rumahnya, dia lihat, dia kaget sekali. Ternyata di luar rumahnya Bapak Ibu Saudara, papahnya itu menggantung burung kertas origami di atas pohon besar di situ. Pada waktu dia melihat dari tempat, dia merasa bahwa Papa sepertinya masih nyayangi aku, tapi dia masih ragu untuk masuk ke sana. Ternyata tidak berapa lama, seorang ayah tua itu berlari dan memeluk dia, dan dia tahu bahwa ternyata papanya menerima dia. Bapak Ibu saya, Bapak Ibu, kadang kita merasa bahwa aku harus bersih dulu untuk aku datang kepada Tuhan. Engkau tahu anak yang hilang, si bungsu itu, apakah dia harus mencuci pakaiannya dulu? Apakah dia membersihkan tubuhnya dulu? Tubuhnya waktu itu habis dari kandang babi, sangat bau, pakaiannya bau, tapi ayahnya datang memeluk dia tanpa mengatakan kamu cuci atau mandi dulu. Kadang kita merasa seperti yang namanya agamawi. Untuk datang ke Tuhan aku harus cuci tangan dulu. Untuk datang ke Tuhan aku harus bersihkan tubuh dulu. Karena aku akan layak kalau aku membersihkannya. Tapi saya katakan, engkau dan saya tidak akan pernah bersih hidup kita. Tidak akan pernah kudus hidup kita. Kecuali Dia yang datang memeluk kita dan menguduskan hidup kita. Amin Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya, Anda tahu kenapa pada waktu Tuhan Yesus tanya, Tuhan ajari aku untuk berdoa. Tuhan ngomong gini, beginilah kau berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Kenapa Dia ingin disebut Bapa? Agama-agama lain menyebut Dia adalah Tuhan, menyebut Tuhannya adalah Tuhan, dan mereka menyebut dirinya adalah hamba. Tapi Tuhan mengatakan, engkau bukan hamba, tapi engkau adalah anak. Tuhan menyebut dirinya Bapa, karena Tuhan ingin membangun hubungan antara Dia dengan Anda. Mari kembali pada Tuhan Bapak Ibu. Sudah berapa lama Anda tidak melamar? Sudah berapa lama Anda tidak satu? Sudah berapa lama Anda tidak merasakan? Sudah berapa lama Anda tidak merasakan kasih Bapa itu? Dia menunggu engkau Bapak Ibu Saudara. Dia menunggu engkau untuk engkau kembali pada Tuhan. Mari kita sama-sama Bapak Ibu Saudara kembali ke hadirat Tuhan. Seringkali saya di dalam khotbah saya mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, pada waktu mungkin Bapak Ibu ada di tempat gelap, mungkin ada di satu tempat yang angker, Anda merasakan setan di sini karena bulu tubuh ini. Tapi saya mau tanya, siapa yang menciptakan setan? Bukankah Tuhan yang menciptakan setan? Kenapa setan Anda bisa rasakan? Kenapa hadirat Tuhan Anda tidak bisa merasakan? Harusnya Tuhan pun Anda bisa rasakan secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Karena Dia lebih nyata daripada setan. Marilah siapkan hati kita.
berjanji tahun 2025, Anda yang memang tadi katakan intim dengan Tuhan, aktif ibadah, aktif doa. Tapi kalau Anda saat tidur dan Anda menyatakan itu dan Anda tidak melakukannya, resikonya adalah dengan diri sendiri. Bapak Ibu saya rasa pasti semua segala sesuatunya ada resikonya. Adam dan Hawa makan itu ada resikonya. Resiko orang-orang yang menyatakan diri, yang berjanji untuk aktif itu, silakan Anda ke gereja Anda, silakan Anda kemanapun silakan. Tapi benar-benar Anda menyatakan itu. Tapi kalau Anda benar-benar ternyata Anda tidak melakukannya itu, pasti Adam dan Hawa punya resiko. Dan kita percaya juga, saya minta untuk benar-benar, karena ini benar-benar akan ada resikonya. Untuk setiap kita yang mengatakan, ya aku orang yang benar-benar sudah aku datangkan intim sama Tuhan. Tapi kalau Anda melakukannya, resiko yang baik untuk Anda, saya percaya akan banyak hal-hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup Anda. Kami saat ini kita mau renungkan Bapak Ibu saya, karena segala sesuatu yang kita ambil dengan tindakan pasti
Bapa, dan mereka menyatakan memang dekat dan intim dengan Tuhan, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi saat mereka mengingkari janji Tuhan, akan terjadi sesuatu yang itu dikehendaki Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih anugerah Tuhan itu ada dalam hidup kami untuk orang-orang yang mau merendahkan hati, untuk orang-orang yang mau menerima kasih karunia itu. Dan kami juga percaya Tuhan, orang-orang yang tidak percaya itu, Tuhan juga akan berlaku adil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap katakan amin dan tiup lilin. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati, yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau yang belum mendapatkan amplop bisa minta ke asir yang bertugas di depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami percaya di rangkaian ibadah dan perayaan Natal kami Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, mengurapi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan, yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, mengembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apa yang kami persembahkan, biarlah ini boleh menjadi harum untuk nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita surga berdoa. Jadi yang
keluarga, untuk anak-anak, semua yang bergabung dalam satu keluarga. Ada 2 di jam 5 dan 7 malam. Saudara bisa bergabung di jam yang Anda bisa. Dan kalau misalkan masih kurang jelas bisa menghubungi Asyir ya untuk nantinya bergabung di dalam fellowship yang ada. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di tanggal 31 Desember kita akan ada ibadah spesial ya, ibadah malam pujian dan kesaksian di tempat ini jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara yang berkenan hadir, kami mohon untuk membawa hadiah senilai minimum 15.000 saja, dibungkus kertas koran atau kertas berwarna coklat. Nanti di sini kita akan sama-sama bersukacita tukar kado ya, untuk suasana kita semakin kekeluargaan ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati, melimpahkan berkat-berkatnya di tahun 2025 nanti. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemuliaan pada Tuhan Yesus. Tepuk dan semangat. Nah, di sini saya mau memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama tole-tole ini ya. Tole saya dengan anak saya. Sama yang satu gedoknya belum masuk. Tak tunggu. Aduh, masuk dulu. Jangan apa lagi? Ganjarannya lah. Iya, Pak. Di sini ya. Wah, ganjarannya berkatnya berlimpah. Amin. Amin. Percaya? Percaya, amin. Percaya. Dan anak cucu nih mesti orang jaluk-jaluk. Amin. 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 Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Semua boleh menyanyikan pujian ini, kita sama-sama. Sambil tepuk tangan juga boleh. Thank you.
beserta dengan beberapa bapak. Dipersilakan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Matur nuwun buat ibu-ibu. Tidak ada yang bisa menipu Tuhan, dan kami percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan segala sesuatunya terbuka ya Bapa. Biar Natal kali ini ya Bapa, Kau jamah setiap hati mereka ya Bapa. Dan tahun 2025 mereka mau intim dengan Tuhan ya Bapa. Dan saat-saat mereka sendiri karena mereka tidak mau intim dan terlepas hubungan roh itu, hamba-Mu percaya bahwa dampak dari itu pun akan terjadi atas hidup mereka. Tapi yang mau percaya mereka tetap mau akan intim dan mereka akan mengasihi Tuhan ya Bapa. Yang berkat dari Allah Bapa,